Majapahit tidak lagi berbisik. Pagi itu, sebuah nama disebut, bukan lewat titah, bukan lewat pengadilan, melainkan lewat pengulangan yang terlalu rapi. Dan ketika satu nama diulang cukup sering, ia tak lagi memerlukan bukti. Nama itu tidak datang bersama teriakan. Ia tidak diantarkan oleh genderang, tidak pula disampaikan lewat titah yang dibacakan di hadapan banyak orang. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada catatan yang ditempel di pintu-pintu balai, tidak ada siapapun yang berani berkata, inilah tuduhannya. Nama itu datang dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Ia diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, pikirannya jernih, dan dijauhkan dari keputusan yang memaksa kita memilih antara keselamatan dan kebenaran. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung channel ini. Dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi pertama terasa biasa. Matahari terbit seperti biasanya, menyingkap kabut tipis yang menggantung di jalur-jalur batu Majapahit. Burung-burung bergerak di atap bangunan kayu, dan para penjaga menjalani rutinitas tanpa perubahan yang mencolok. Namun, di balik keteraturan itu, ada sesuatu yang bergeser, pelan, hampir tak terasa, seperti papan lantai yang retak di bawah anyaman tikar. Di sebuah lorong sempit yang menghubungkan ruang arsip dengan balai laporan, dua orang berhenti sejenak. Mereka tidak bermaksud berbisik, namun suara mereka turun secara naluriah, seolah dinding-dinding di sekelilingnya memiliki telinga. Jalur itu, kata yang satu, ragu-ragu. Pernah dilewati Wira, bukan? Yang lain tidak langsung menjawab. Ia menggeser tumpukan daun lontar di tangannya, pura-pura menghitung sesuatu yang sebenarnya sudah ia hafal. Beberapa kali, katanya akhirnya. Tapi siapa yang tidak? Kalimat itu mestinya menutup percakapan. Namun, ia tidak menutup apapun. Ia justru meninggalkan celah. Percakapan serupa muncul di tempat lain, di dekat tempat air, di sisi barak yang belum ramai, di sudut balai yang biasa digunakan untuk menunggu giliran. Tidak ada yang mengulang kalimat yang sama. Tidak ada satupun yang terdengar seperti tuduhan, namun arah pembicaraan selalu serupa. Dan setiap arah, sekecil apapun, akhirnya bertemu pada satu titik. Nama itu. Pada hari kedua, nada berubah. Bukan isi kalimatnya, melainkan cara orang berhenti berbicara. Wira melewati lorong panjang yang biasa ia lalui tanpa pikir panjang. Biasanya, ia akan disapa dengan anggukan singkat atau sekedar tatapan yang mengerti. Hari itu, beberapa orang memilih menunduk lebih cepat. Yang lain berpaling seolah sedang memeriksa sesuatu di dinding. Bukan karena takut, bukan pula karena benci, melainkan karena jarak. Jarak yang belum diberi nama, namun sudah terasa perlu. Wira merasakannya, meski tak ada satupun yang berkata apa-apa. Ia tidak menoleh berlebihan, ia tidak mempercepat langkah. Namun setiap suara langkah di belakangnya terasa lebih jelas dari biasanya. Dan setiap hening terasa sedikit lebih panjang. Nama itu belum disebut di hadapannya. Dan justru karena itu, ia terasa lebih berat. Pada hari ketiga, kabut itu semakin tebal. Bukan kabut yang menghalangi pandangan, melainkan kabut yang meresap ke pakaian, ke kulit, ke pikiran. Orang-orang mulai menyusun kalimat dengan kehati-hatian yang berlebihan. Kata mungkin digunakan terlalu sering, lalu menghilang di akhir percakapan. Kata kebetulan muncul tanpa diminta. Bukan menuduh, kata seseorang di balai kecil yang sempit.
hanya menyebut kemungkinan. Kalimat itu diulang, bukan oleh orang yang sama, bukan di tempat yang sama, namun selalu dengan bentuk yang hampir serupa. Kemungkinan. Kata itu terdengar ringan, hampir tidak berbahaya. Namun di tangan yang tepat, ia menjadi alat paling aman untuk menggerakkan tuduhan tanpa harus menanggung beban bukti. Wira mendengar namanya disebut untuk pertama kalinya dengan cara yang paling menyakitkan, seolah ia tidak ada di sana. Kalau soal arsip lama, kata seorang juru catat, suaranya datar. Bukankah Wira yang paling memahami jalur-jalur itu? Yang lain mengangguk pelan. Ya, dia memang dikenal teliti. Tidak ada nada curiga. Tidak ada intonasi menuduh. Namun kata teliti diucapkan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai pujian, melainkan sebagai penanda. Sejak saat itu, setiap kualitas berubah makna. Setiap kelebihan menemukan bayangannya sendiri. Teliti menjadi mencurigakan. Tenang menjadi menyembunyikan. Diam menjadi menahan sesuatu. Dan yang paling berbahaya, kesetiaan menjadi terlalu dekat dengan ketaatan buta. Wira menyadari satu hal yang membuat dadanya mengeras. Tidak ada satupun orang yang berdiri dan berkata, "Ini tidak masuk akal." Bukan karena mereka yakin, melainkan karena mereka tidak ingin menjadi bagian dari arah yang berlawanan. Pada hari keempat, nama itu mulai berfungsi sebagai tanda. Bukan lagi sekedar sebutan. Ia menjadi semacam penunjuk. Jika seseorang ingin berhati-hati, ia menyebut nama itu lalu berhenti. Jika seseorang ingin menjauh, ia menyebut nama itu dengan nada netral. Jika seseorang ingin terlihat waspada, ia mengaitkan nama itu dengan detail kecil, jalur, waktu, ingatan yang kabur. Tidak ada tuduhan, namun semua orang tahu kemana arah arusnya. Wira mulai memahami mekanismenya. Ini bukan tentang menjatuhkannya sekaligus. Ini tentang membuat semua orang lain merasa aman dengan tidak membelanya. Karena ketika sebuah nama diulang cukup sering, orang tidak lagi bertanya apakah ia benar. Mereka hanya bertanya apakah mereka ingin ikut terseret bersamanya. Di lorong arsip, seorang penjaga yang biasanya berbicara panjang kini hanya mengangguk singkat. Di balai pemeriksaan, kursi di sebelah Wira dibiarkan kosong sedikit lebih lama dari biasanya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, hanya kebiasaan baru yang tumbuh sendiri. Pada hari kelima, Wira menyadari sesuatu yang jauh lebih dingin. Narasi itu tidak dibangun oleh satu orang. Ia tumbuh karena banyak orang melakukan bagian kecil mereka tanpa merasa bersalah. Satu orang menyebut nama, yang lain mengangguk, yang lain lagi mencatat tanpa bertanya. Tidak ada yang merasa memulai, tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Dan justru disitulah kekuatannya. Di sebuah pertemuan kecil, seseorang berkata, hampir sambil lalu, "Kita hanya perlu waspada, tidak lebih." Kalimat itu terdengar bijak, namun di Majapahit, waspada seringkali menjadi tahap sebelum mengunci. Wira tidak bereaksi, ia tidak membela diri, ia tidak bertanya, waspada terhadap apa? Ia tahu, pertanyaan itu akan dicatat sebagai kegelisahan, dan kegelisahan akan ditafsirkan sebagai rasa bersalah. Malamnya, ketika lampu-lampu mulai diredupkan dan suara langkar berkurang, Wira duduk sendiri. Ia memikirkan bagaimana sebuah nama, sesuatu yang dulu ia bawa dengan bangga, kini menjadi benda asing yang bisa digunakan orang lain untuk mengukur jarak darinya. Ia mengerti satu hal dengan sangat jelas. Ini belum tuduhan. Namun ini jauh lebih berbahaya daripada tuduhan, karena tuduhan bisa dibantah, sedangkan penandaan hanya bisa ditunggu. Dan ketika fajar berikutnya menyingsing, Majapahit tampak sama seperti kemarin. Bangunan berdiri kokoh, jalur-jalur tetap terjaga, rutinitas berjalan. Namun di bawah semua itu, sebuah nama telah berubah fungsi. Bukan lagi identitas, melainkan arah. Dan di Majapahit, ketika arah sudah ditentukan, tinggal menunggu waktu hingga langkah berikutnya diambil oleh orang-orang yang merasa mereka tidak pernah memilih apapun. Mereka tidak menyebutnya pemeriksaan. Kata itu terlalu keras, terlalu jujur.
Yang digunakan adalah istilah yang lebih aman, pemanggilan singkat, klarifikasi ringan, penyelarasan ingatan. Tidak ada ruangan besar, tidak ada meja panjang, tidak ada banyak orang. Hanya satu ruang kecil, cukup sempit untuk membuat siapapun merasa bahwa kebohongan panjang tidak akan muat di dalamnya. Saksi pertama datang pagi-pagi, sebelum orang lain ramai berlalu lalang. Ia tidak dipanggil dengan suara tinggi. Hanya satu utusan yang datang, menyebutkan namanya, lalu menunggu tanpa ekspresi. Tidak ada ancaman, tidak ada janji. Itu yang membuatnya berbahaya. Di dalam ruangan, tidak ada pertanyaan yang terdengar seperti jerat. Justru sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan itu terasa ramah. Kau masih ingat hari itu? Cuacanya bagaimana? Kau datang lebih dulu atau belakangan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana, netral, hampir menenangkan. Saksi itu menjawab dengan hati-hati, merasa tidak sedang diuji. Ia tidak diminta mengarang, tidak diminta menambah, hanya diminta mengingat. Namun ingatan seperti air selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ketika ia menyebut satu detil kecil, sebuah jalur yang dilalui, sebuah bayangan yang melintas, penanya mengangguk, tidak mencatat langsung, membiarkan jeda sejenak, lalu bertanya lagi, "Kau yakin itu sebelum matahari naik tinggi? Tidak ada orang lain di sana." Saksi itu ragu. Ia mengoreksi sedikit, tidak banyak, hanya menyesuaikan. Ia tidak tahu bahwa penyesuaian kecil adalah bahan terbaik bagi narasi yang ingin dibentuk. Ketika sesi itu selesai, ia keluar dengan perasaan lega. Ia merasa telah berkata jujur, tidak ada yang menekan, tidak ada yang memutar kata-katanya di depan mata. Ia tidak tahu bahwa kejujurannya telah dipotong-potong dengan sangat rapi. Kalimat yang ia ucapkan berbunyi, "Aku melihat Wira di dekat jalur itu, tapi aku tidak yakin jamnya." Yang dicatat berbunyi, "Aku melihat Wira di dekat jalur itu." Tidak ada kebohongan, hanya penghilangan. Saksi kedua datang siang hari ketika matahari sudah tinggi dan udara terasa berat. Ia lebih gelisah. Ia pernah mendengar kabar samar. Ia tahu nama yang sedang beredar, namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya perlu menjawab sesuai yang ia ingat. Ia tidak berbohong, namun ia lupa satu hal, ingatan bukan benda mati. "Apakah kau berbincang dengan siapapun hari itu? Apakah Wira terlihat tergesa?" Ia mencoba menjelaskan bahwa semua orang tampak tergesa akhir-akhir ini, bahwa jalur itu bukan tempat asing, bahwa ia sendiri lewat di sana beberapa kali. Namun penanya tidak tertarik pada konteks, ia tertarik pada potongan yang bisa berdiri sendiri. Jadi, kata penanya, menyimpulkan terlalu cepat, Wira memang ada di sana dan ia bergerak cepat. Saksi itu membuka mulut, hendak menambahkan penjelasan, namun penanya sudah menunduk, menulis sesuatu. Pena bergerak pelan namun pasti, dan saksi itu, melihat itu, tiba-tiba merasa bahwa menambahkan kata-kata hanya akan membuatnya terlihat defensif. Ia diam, dan diam itu dicatat sebagai persetujuan. Saksi ketiga bahkan tidak duduk lama. Ia hanya diminta mengingat urutan peristiwa, tidak diminta menyebut nama siapapun. Namun di akhir, penanya menyelipkan satu kalimat yang terdengar hampir tidak penting. "Kalau begitu, siapa yang paling memahami jalur itu menurutmu?" Saksi itu tidak berpikir lama. "Wira," katanya, tanpa maksud apapun. Ia tidak tahu bahwa jawaban itu adalah potongan terakhir yang dibutuhkan. Tidak ada saksi yang dipaksa, tidak ada tamuan, tidak ada suara meninggi. Namun satu demi satu, kesaksian mereka berubah bentuk ketika dipisahkan dari pemiliknya. Urutan diubah, jeda dipotong, keraguan dibiarkan menguap. Yang tersisa adalah rangkaian kalimat yang tampak bersih, terlalu bersih. Di ruangan lain, catatan-catatan itu disusun, bukan untuk dibacakan, belum, hanya untuk diselaraskan. Setiap baris diperiksa bukan untuk kebenaran, melainkan untuk kecocokan. Jika ada kalimat yang terlalu kabur, ia diperhalus. Jika ada ingatan yang terlalu lemah, ia diperkuat dengan pengulangan dari saksi lain. Jika ada kontradiksi kecil, ia tidak dihapus, hanya disimpan untuk nanti, jika dibutuhkan. Sistem tidak berbohong. Ia hanya memilih versi yang paling mudah dijalankan. Wira tidak dipanggil sebagai saksi hari itu. Ia tidak diberitahu apapun.
Namun ia merasakan dampaknya. Ia melihat wajah-wajah yang baru keluar dari ruangan kecil itu. Tidak ada yang tampak marah. Tidak ada yang tampak bersalah. Justru sebaliknya, mereka tampak lega, seolah baru saja menyelesaikan kewajiban ringan. Dan itu membuat Wira memahami sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Orang-orang ini tidak merasa sedang menyakitinya. Malamnya, satu saksi kembali ke baraknya dengan perasaan ganjil. Ia mencoba mengingat apa yang ia katakan. Ia merasa tidak ada yang salah. Namun ketika ia mengulang kalimatnya dalam kepala, ia menyadari bahwa beberapa kata penting tidak pernah benar-benar ia ucapkan. Ia ingin memperbaiki. Namun kepada siapa? Tidak ada forum. Tidak ada ruang untuk ralat. Tidak ada momen resmi untuk berkata, "Tunggu, maksudku bukan itu." Karena begitu kesaksian dicatat, ia tidak lagi menjadi milik saksi. Ia menjadi milik sistem. Hari berikutnya, saksi-saksi lain dipanggil. Prosesnya sama, polanya rapi. Tidak ada variasi yang mencolok. Hanya cukup berbeda untuk membuat setiap orang merasa diperlakukan secara khusus. Beberapa mencoba berhati-hati. Mereka menambahkan banyak "mungkin" dan "aku tidak yakin". Namun kata-kata itu tidak bertahan lama di atas daun lontar. Yang tertulis adalah apa yang berguna. Wira mulai mendengar pantulan-pantulan aneh. Kalimat yang tidak pernah ia dengar secara utuh tiba-tiba terasa seperti gema di lorong-lorong. Ia menyadari bahwa kesaksiannya sedang dibangun tanpa kehadirannya. Dan itulah inti dari pembengkokan ini. Ia dilakukan di ruang yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang paling terdampak. Pada hari kelima, seseorang mencoba menolak. Ia berkata, "Aku tidak yakin itu Wira. Banyak orang yang lewat." Penanyanya tersenyum tipis. "Baik," katanya, "kita catat begitu." Namun yang dicatat berbunyi, "Saksi tidak yakin, namun mengakui banyak orang lewat, termasuk Wira." Tidak ada kebohongan. Namun arah sudah jelas. Ketika semua selesai, tidak ada satu dokumen pun yang bisa disebut tuduhan. Tidak ada kalimat yang menyatakan kesalahan. Yang ada hanyalah rangkaian kesaksian yang jika dibaca berurutan mengarah ke satu kesimpulan yang tidak pernah ditulis. Dan itulah keindahannya dan kebrutalannya. Jika kelak seseorang bertanya, "Siapa yang menuduh?" Jawabannya sederhana. Tidak ada. Yang ada hanyalah saksi-saksi yang mengingat. Dan ingatan mereka yang telah dibengkokkan dengan sangat rapi, kini berdiri sebagai dasar bagi langkah berikutnya. Wira berdiri di luar semua itu, belum ditarik masuk, belum disingkirkan. Namun ia tahu, setiap kesaksian yang dicatat hari ini adalah batu kecil yang diletakkan di jalan di depannya. Dan ketika jalan itu selesai dibangun, ia tidak akan bisa berkata bahwa ia tidak pernah melihatnya datang. Ada satu saksi yang dipanggil paling akhir, bukan karena kesaksiannya penting, melainkan karena ia dianggap paling aman. Ia bukan penjaga jalur, bukan juru arsip, bukan pula orang yang sering berinteraksi dengan Wira. Ia hanya petugas pengantar catatan. Orang yang biasa melintas tanpa diperhatikan, membawa gulungan daun lontar dari satu ruang ke ruang lain. Wajahnya mudah dilupakan, namanya jarang disebut. Ketika ia duduk di ruang kecil itu, penanyanya tidak terburu-buru, bahkan nyaris santai. "Kamu tidak perlu menjelaskan panjang," katanya. "Kami hanya ingin memastikan urutan hari itu." Petugas itu mengangguk. Ia tampak lega. Ia memang tidak punya cerita besar. "Aku lewat jalur itu menjelang siang," katanya. "Tidak lama, aku hanya mengantar catatan." "Apakah kau melihat siapapun?" tanya penanyanya. Petugas itu berpikir sejenak. "Ada beberapa orang," jawabnya. "Aku ingat satu di antaranya, Wira." Penanyanya mengangguk, seperti biasa, pena bergerak. Namun petugas itu melanjutkan, tanpa diminta. "Tapi ada satu hal yang aku ingat jelas," katanya pelan. "Wira tidak sendirian." Pena berhenti sesaat. "Siapa lagi?" tanya penanyanya. Nada suaranya tetap netral. Petugas itu mengernyit, berusaha mengingat dengan tepat.
Ada seorang pejabat, bukan yang sering terlihat di jalur itu. Aku ingat karena cara berjalannya berbeda, terlalu yakin. Penanyanya mengangguk lagi. Apakah kau mengenalnya? Tidak, jawab petugas itu jujur. Aku hanya ingat satu hal. Apa itu? Ia membawa gulungan catatan dengan segel lama, kata petugas itu. Segel yang jarang dipakai. Biasanya hanya dikeluarkan untuk keputusan lisan yang belum dicatat ulang. Ruangan itu hening sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Penanya menunduk, menulis. Namun, ketika petugas itu melirik catatan di atas daun lontar, ia tidak menemukan kalimat yang baru saja ia ucapkan. Yang tertulis hanya, saksi melihat Wira di jalur tersebut menjelang siang. Petugas itu membuka mulut, ragu. Apakah yang tentang orang lain itu perlu dicatat? Penanya tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, bukan pula senyum dingin. Tidak perlu, katanya. Itu tidak relevan dengan yang sedang kita selaraskan. Petugas itu mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyebutkan satu detail yang tidak boleh ada. Ketika ia keluar, namanya langsung dianggap selesai. Kesaksiannya dikategorikan bersih, tidak bermasalah, tidak perlu ditinjau ulang. Namun, satu hal terjadi. Tanpa diketahui siapapun di ruangan itu. Petugas itu karena kebiasaan lamanya menyimpan satu salinan kasar catatan pengantar di dalam tas kainnya. Bukan salinan resmi, hanya potongan urutan, tanggal, jam, segel. Ia melakukannya bukan karena curiga, melainkan karena kebiasaan lama. Catatan pengantar selalu disimpan, kalau-kalau diminta ulang. Dan segel lama itu yang tidak dicatat masih tertulis di sana. Detail kecil diabaikan, dihapus dengan sopan. Namun di Majapahit, yang dihapus dengan sopan seringkali adalah yang paling berbahaya. Karena ketika episode berikutnya tiba dan sistem mulai mengunci terlalu cepat, detail ini akan muncul kembali. Jika Wira hanya lewat, siapa yang membawa segel lama? Dan mengapa kesaksian tentang itu dihilangkan? Wira tidak dipanggil sebagai tersangka. Ia tidak dipanggil sebagai saksi. Ia dipanggil sebagai penjaga keseimbangan, sebutan yang terdengar mulia dan karenanya berbahaya. Undangan itu datang tanpa cap merah, tanpa nada mendesak. Hanya sebaris kalimat pendek yang menyiratkan kepercayaan. Kehadiranmu akan membantu menenangkan keadaan. Wira membaca kalimat itu 2 kali. Ia tahu bahasa seperti ini. Ia tidak meminta, ia menempatkan. Ketika Wira memasuki ruang pertemuan kecil, ia mendapati kursinya sudah disiapkan. Tidak di tengah, tidak pula di pinggir. Sedikit ke depan, cukup terlihat, cukup mudah diingat. Di hadapannya, beberapa wajah yang ia kenal mengangguk dengan ekspresi netral. Tidak ada senyum, tidak ada penolakan. Semua tampak seperti orang-orang yang telah sepakat untuk tampak wajar. Pembicaraan dimulai tanpa pembukaan panjang. Keadaan perlu ditertibkan, kata seseorang. Kita perlu memastikan urutan kejadian dipahami sama, sambung yang lain. Tidak ada yang menyebut kesaksian, tidak ada yang menyebut nama Wira. Namun setiap kalimat seperti menggiringnya ke dalam bingkai yang sudah disiapkan. Wira diminta membantu hal-hal kecil, mendampingi pemeriksaan ringan, menjelaskan alur lama, menunjukkan jalur-jalur yang ia pahami, bukan untuk membela diri, melainkan untuk menerangkan sistem. Dan disitulah jeratnya. Setiap penjelasan adalah batu yang diletakkan di bawah kakinya sendiri. Jalur ini biasa dipakai untuk apa? Siapa saja yang punya akses? Bagaimana biasanya catatan pengantar bergerak? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak teknis, aman, bahkan wajar ditujukan kepadanya. Ia menjawab dengan tenang, memilih kata-kata yang tidak mengunci siapapun. Namun setiap jawaban dicatat, disandingkan, dan tanpa disadari, diikatkan kembali ke kesaksian yang sudah dibengkokkan. Jika ia terlalu rinci, ia terlihat menguasai terlalu banyak. Jika ia terlalu umum, ia tampak menyembunyikan. Jika ia berhenti sejenak, jeda itu dicatat sebagai keraguan. Di sela-sela pembicaraan, seseorang menyelipkan kalimat yang terdengar ringan. Beberapa saksi menyebut Wira ada di jalur itu, katanya, sambil menunduk ke catatan.
Bukan pertanyaan, pernyataan. Wira mengangguk. "Aku lewat," katanya. Seperti banyak orang lain. Tidak defensif, tidak emosional. Ia tahu penolakan akan terdengar seperti penyangkalan. Mereka tidak menanggapi, mereka beralih ke topik lain. Namun, kalimat itu telah diletakkan, seperti paku kecil yang menunggu palu berikutnya. Hari-hari berikutnya, peran Wira diperluas. Ia diminta hadir di lebih banyak ruang. Ia dipanggil untuk memastikan prosedur berjalan tenang. Ia diminta berdiri di depan orang-orang yang gelisah, sebagai wajah stabilitas. Dan di setiap ruang, ada satu pola yang berulang. Ia selalu diberi kesempatan bicara lebih dulu, lalu pembicaraan diarahkan untuk menguatkan kesimpulan yang sudah mengambang. Wira mulai menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Narasi tentang dirinya sedang dibangun dengan melibatkan dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain yang lebih sunyi, Ki Sempol mendengar bisikan yang berbeda. Ia tidak hadir di ruang-ruang resmi. Ia tidak muncul di rapat-rapat kecil. Namun ia memiliki telinga di tempat yang jarang diperhatikan. Jalur pengantar, gudang catatan, lorong-lorong yang dilewati orang tanpa status. Dari salah satu telinga itulah, ia mendengar tentang segel lama. Bukan laporan lengkap, hanya potongan. Segel lama disebut, kata bisikan itu. Tidak dicatat, tambah yang lain. Pengantar menyimpannya. Ki Sempol tidak tersenyum. Ia tidak bereaksi. Ia menghitung. Segel lama bukan bukti, namun ia adalah ancaman terhadap kecepatan, dan Ki Sempol hidup dari kecepatan. Jika segel itu muncul, narasi harus berhenti dan menunggu. Jika narasi berhenti, orang mulai bertanya. Jika orang bertanya, sistem melambat. Dan Ki Sempol tahu, satu-satunya cara mengalahkan pertanyaan adalah mendahuluinya dengan kepastian. Maka ia bergerak, bukan dengan membantah segel, bukan dengan menjari pengantar itu, melainkan dengan mempercepat penetapan peran Wira. Di hari yang sama, Wira diminta mendampingi pemeriksaan tambahan, sebuah pertemuan lain dipercepat. Bahasa yang digunakan berubah sedikit, tidak lagi klarifikasi, melainkan penertiban lanjutan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada pengumuman, namun arah terasa lebih tegas. Di salah satu pertemuan, seseorang berkata, seolah menyimpulkan sesuatu yang sudah lama ada. Wira berada di posisi yang tepat untuk memastikan semua ini berjalan tertib. Kata tepat menggantung di udara. Ia bisa berarti kepercayaan, ia bisa berarti penempatan. Wira menangkap maknanya. Ia melihat bagaimana beberapa mata mengarah kepadanya, bukan dengan curiga, melainkan dengan harap yang salah tempat. Harap bahwa ia akan tetap diam, tetap rapi, tetap menjadi penghubung yang memudahkan semua orang. Namun di lorong sempit setelah pertemuan, Wira melihat sesuatu yang mengganggunya. Seorang pengantar catatan menunggu terlalu lama, memeluk tas kainnya erat-erat, seolah takut ada yang jatuh. Tatapan mereka bertemu sekejap. Tidak ada isyarat, tidak ada pesan, hanya pengakuan singkat bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ki Sempol juga melihat gerak kecil itu, lewat orang lain, lewat waktu yang terlalu singkat untuk kebetulan. Ia mempercepat lagi. Keesokan harinya, nada berubah. Penjaga berdiri setengah langkah lebih dekat ketika Wira lewat. Pertanyaan-pertanyaan teknis mulai disusun ulang agar jawabannya selalu kembali padanya. Kau yang paling paham, kau yang biasa mengurus, kau yang bisa memastikan. Wira berdiri di antara dua peran yang saling menelan. Jika ia menerima, ia menguatkan bingkai yang menjeratnya. Jika ia menolak, ia terlihat sebagai gangguan terhadap ketertiban. Ia memilih jalan sempit, mengembalikan urutan tanpa menuduh. Ia mulai menata waktu, menyebut jeda yang diabaikan, menekankan prosedur yang dilompati tanpa menyebut alasan. Kata-katanya dingin, tepat, cukup untuk membuat beberapa orang berhenti menulis. Ruangan menjadi sunyi, bukan karena yakin, melainkan karena tidak siap. Ki Sempol merasakan perubahan itu seperti getaran kecil. Ia tahu Wira mulai menyentuh fondasi, bukan dinding. Maka ia menyiapkan langkah berikutnya, bukan untuk menyerang Wira secara langsung, melainkan untuk membuat segel lama tenggelam di bawah gelombang keputusan. Karena jika keputusan sudah berjalan, segel, apapun isinya, akan dianggap terlambat.
Wira pulang malam itu dengan satu kepastian yang mengeras di dadanya. Ia tidak lagi berdiri di tengah. Dan siapapun yang memaksanya berdiri di sana sedang menghitung waktunya. Di kejauhan, Ki Sempol menghitung hal yang sama. Dan di antara mereka, segel lama itu, kecil, sunyi, tak dicatat, menjadi pisau waktu. Siapapun yang terlambat menggunakannya akan terpotong oleh kecepatan yang ia ciptakan sendiri. Malam turun tanpa suara. Tidak ada perubahan jadwal, tidak ada lonceng yang dibunyikan. Namun di Majapahit, malam seperti ini jarang netral. Ia menyimpan langkah-langkah kecil yang tidak dicatat. Wira berjalan sendirian di jalur yang jarang dipakai setelah senja. Bukan karena ingin bersembunyi, melainkan karena ia tidak ingin ditahan oleh sapaan yang kini selalu disertai jarak. Batu-batu di bawah kakinya terasa lebih dingin. Udara membawa bau kertas tua dan kayu lembab. Bau tempat di mana keputusan lama disimpan tanpa pernah benar-benar mati. Ia tidak kaget ketika melihat Ki Sempol berdiri di bawah bayang atap rendah, seolah telah menunggu tanpa menunggu. Sosok itu tidak bergerak lebih dulu, tidak menyapa, tidak menghalangi, hanya hadir. Dan kehadirannya cukup untuk mengubah ruang di antara mereka. Mereka berdiri dengan jarak yang tidak agresif, tidak dekat, tidak jauh. Jarak orang-orang yang tahu bahwa mendekat satu langkah saja akan berarti sesuatu yang tak bisa ditarik. Wira berbicara lebih dulu. Jalur ini jarang dipakai. Ki Sempol mengangguk pelan. Karena orang suka jalur yang ramai, katanya singkat. Hening jatuh di antara mereka. Bukan hening canggung, hening yang sedang menimbang. Wira menatap ke arah gulungan catatan yang dibawa Ki Sempol tanpa menatap langsung. Beberapa keputusan lebih cepat diambil akhir-akhir ini, katanya. Kecepatan, jawab Ki Sempol, sering disalahartikan sebagai ketergesaan. Dan ketergesaan, balas Wira, sering menyingkirkan detail. Ki Sempol tersenyum tipis, senyum yang tidak meminta persetujuan. Detail, katanya, terkadang hanya penting bagi orang yang ingin memperlambat. Mereka berhenti bicara sejenak. Langkah seorang penjaga terdengar jauh, lalu menghilang. Tidak ada saksi, tidak ada catatan. Wira melanjutkan, suaranya tetap rendah. Ada segel lama yang disebut. Ki Sempol tidak bereaksi. Ia tidak menoleh. Banyak segel lama, katanya. Tidak semuanya relevan. Yang ini, kata Wira, tidak dicatat. Jeda. Pendek, namun cukup. Ki Sempol akhirnya menoleh, menatap Wira dengan mata yang tenang. Hal yang tidak dicatat, katanya, seringkali tidak pernah ada. Atau, Wira menjawab, disengaja agar muncul di waktu yang salah. Ki Sempol menggeser berat badannya, satu langkah kecil ke samping. Waktu, katanya, selalu dipilih oleh orang yang bergerak lebih dulu. Dan orang yang bergerak terlalu cepat, kata Wira, sering lupa melihat ke belakang. Tidak ada senyum kali ini, tidak ada perubahan nada, hanya pergeseran kecil, seperti batu yang digeser dari satu sisi ke sisi lain. Wira, kata Ki Sempol, menyebut namanya dengan pelan seolah mengujinya di udara, kau sedang berada di banyak ruang. Ruang yang kau rapikan, jawab Wira. Ruang yang perlu dirapikan, balas Ki Sempol. Wira menunduk sejenak, lalu mengangkat pandangannya kembali. Orang yang merapikan, katanya, biasanya memilih apa yang disimpan dan apa yang dibuang, tambah Ki Sempol. Hening kembali turun. Kali ini lebih berat, seolah setiap kata berikutnya akan mengubah arah yang tidak bisa dibatalkan. Pengantar catatan, kata Wira, seolah membicarakan hal remeh, terbiasa menyimpan salinan. Ki Sempol menghela napas perlahan, bukan karena terkejut, melainkan karena menghitung. Kebiasaan, katanya, seringkali berakhir ketika sistem berubah. Atau, kata Wira, ketika kebiasaan itu dibutuhkan. Tatapan mereka bertemu penuh, tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanya pengenalan. Keduanya tahu bahwa yang lain mengerti cara kerja sistem dan titik lemahnya. Jika kau menunggu, kata Ki Sempol, kau akan terlambat. Jika kau berlari, jawab Wira, kau akan meninggalkan jejak. Ki Sempol mengangguk tipis. Jejak, katanya, selalu bisa ditafsirkan. Benar, kata Wira, selama orang mau berhenti dan membaca. Langkah Ki Sempol berbalik. Ia tidak pamit, tidak menutup percakapan. Ia hanya meninggalkan satu kalimat terakhir, ringan,
Hampir ramah. Jangan berdiri terlalu lama di tengah, katanya. Angin biasanya memilih sisi. Wira menatap punggungnya menjauh. Angin, katanya pelan, sering berubah arah ketika pintu dibuka. Ki Sempol tidak menoleh, namun langkahnya menjadi sedikit lebih cepat. Malam itu, setelah pertemuan sunyi itu, pergerakan kecil terjadi. Tidak ada pengumuman, tidak ada catatan resmi, namun beberapa hal berubah serentak, terlalu serentak untuk kebetulan. Undangan-undangan dipercepat, bahasa diperkeras satu tingkat, istilah penertiban mulai dipasangkan dengan tanggung jawab. Wira kembali dilibatkan, kali ini lebih dalam. Ia diminta hadir dalam penyusunan ringkas, diminta menyetujui alur, diminta memastikan tidak ada celah. Dan di setiap permintaan, ia melihat bayangan segel lama itu, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai hal yang harus ditenggelamkan sebelum muncul. Ia menjawab dengan hati-hati, menyetujui urutan, bukan kesimpulan, menyebut prosedur, bukan orang, menegaskan waktu, bukan motif. Beberapa orang terlihat tidak nyaman. Pena berhenti sesaat, lalu menulis ulang. Di sudut lain Majapahit, Ki Sempol mendorong percepatan. Ia tidak menyerang Wira, ia menyerang jam. Keputusan lisan diprioritaskan, rapat dipadatkan. Bahasa dibuat seolah semua sudah terlalu jelas untuk ditunda. Karena ia tahu, jika segel lama itu muncul, ia akan memaksa sistem mengulang. Dan pengulangan adalah musuh kecepatan. Wira menyadari tekanan itu menutup dari dua sisi. Ia tidak lagi berdiri di tengah, ia berdiri di atas garis. Setiap langkahnya kini dicatat bukan untuk menguatkan, melainkan untuk menentukan kapan ia akan dilepas. Ia memilih satu tindakan kecil lagi, lebih kecil dari sebelumnya. Ia menyebut jeda yang hilang di satu pertemuan. Ia mengembalikan urutan di catatan ringkas tanpa menyebut alasan. Satu orang mengangkat kepala, yang lain menatap jam. Ruangan kembali sunyi. Sunyi itu bukan kemenangan. Sunyi itu peringatan. Ki Sempol merasakannya seperti denyut halus. Ia tahu Wira tidak akan menuduh dan justru itu yang berbahaya. Maka ia memutuskan, sebelum segel lama itu bernapas, peran Wira harus ditetapkan. Bukan sebagai tersangka, bukan sebagai korban, sebagai penghubung. Posisi yang tampak netral namun memikul semua beban. Malam berikutnya, Wira melewati jalur yang sama. Ia tidak berharap bertemu Ki Sempol lagi, namun bayang atap itu kosong, yang tersisa hanya dingin dan bau kertas tua. Ia tahu, langkah berikutnya tidak akan sunyi. Karena ketika dua orang saling mengunci tanpa tuduhan, yang bergerak selanjutnya bukan kata, melainkan keputusan. Dan di antara mereka, segel lama itu tetap kecil, tetap tak dicatat. Namun kini jelas, siapapun yang memaksanya muncul akan memecah kecepatan yang sudah terlalu jauh berlari. Ki Sempol tidak pernah menyukai pengumuman. Ia tahu pengumuman hanya mengundang penyangkalan. Yang ia butuhkan bukan persetujuan, melainkan arah. Dan arah tidak pernah ditentukan oleh teriakan, melainkan oleh siapa yang pertama kali membuat orang lain bergerak. Pagi itu, ia memilih satu fakta kecil untuk dilepas ke permukaan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling rapi, hanya yang paling mengganggu. Ia tidak menyebutkan nama, tidak menuduh, tidak menunding. Ia hanya mengingatkan dengan nada seolah sedang mengulang sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Di sebuah pertemuan terbatas, di mana catatan seringkali ditulis ulang sebelum selesai dibaca, ia menyebut satu kejadian lama yang seharusnya sudah selesai. Pernah ada keputusan lisan, katanya pelan, yang dijalankan sebelum dicatat. Tidak ada reaksi langsung. Beberapa kepala mengangguk bukan karena paham, melainkan karena kalimat itu aman untuk disetujui. Keputusan lisan adalah hal biasa, terjadi berkali-kali. Tidak ada yang salah dengan menyebutnya. Ki Sempol menunggu. Lalu menambahkan satu kalimat yang membuat udara mengeras. Keputusan itu, katanya, dijalankan di jalur yang kini sedang kita periksa. Kali ini, beberapa orang berhenti menulis. Tidak lama, namun cukup. Ia tidak melanjutkan dengan detail. Ia tidak menyebut siapa yang memberi keputusan atau siapa yang menjalankan. Ia hanya membiarkan keterkaitan itu berdiri sendiri, seperti benang tipis yang jika ditarik bisa merobek kain yang lebih besar.
Bukan tuduhan, katanya, seolah menutup kemungkinan salah paham. Hanya pengingat agar kita tidak melewatkan konteks. Kata konteks menggantung. Kata itu selalu terdengar bijak, padahal seringkali ia hanya berarti ada hal lain yang belum kalian ketahui. Di luar ruangan, bisik-bisik mulai bergerak lebih cepat. Tidak lagi bertanya apa yang terjadi, melainkan siapa yang paling dekat dengan jalur itu. Nama-nama muncul lalu menghilang. Namun satu nama bertahan lebih lama dari yang lain. Bukan karena disebut lebih sering, melainkan karena sudah terlalu sering disebut sebelumnya. Wira. Ki Sempol tidak menyebutnya. Ia tidak perlu. Ia tahu sistem akan melakukan sisanya. Dalam rapat berikutnya, bahasa berubah lagi. Hanya satu tingkat, namun cukup terasa. Klarifikasi menjadi penyelarasan akhir. Pemanggilan singkat menjadi pendampingan ketat. Tidak ada yang memprotes. Semua orang tahu, ketika istilah berubah, keputusan sudah hampir diambil. Seseorang bertanya dengan nada hati-hati. Apakah kita perlu menunggu detail lengkap sebelum melangkah? Ki Sempol menggeleng pelan. Menunggu, katanya, seringkali membuat kita terlambat mengamankan keadaan. Kalimat itu dicatat, bukan sebagai perintah, sebagai pembenaran. Di lorong-lorong, orang-orang mulai menyusun ulang ingatan mereka sendiri agar selaras dengan arah baru. Hal-hal yang sebelumnya kabur kini terasa jelas, bukan karena ingatan membaik, melainkan karena ketergesaan memaksa kesimpulan. Dan di setiap kesimpulan itu, segel lama yang tidak dicatat semakin tenggelam. Ki Sempol menginginkan itu. Ia tidak mencoba menghapus segel. Ia tahu menghapus akan meninggalkan bekas. Yang ia lakukan adalah menutupnya dengan lapisan keputusan, cukup banyak sehingga siapapun yang mencoba mengangkatnya akan dianggap mengganggu ketertiban. Di satu pertemuan kecil, seseorang menyebut pengantar catatan. Apakah semua catatan pengantar sudah lengkap? Tanyanya. Ki Sempol tidak menjawab langsung. Yang relevan, katanya, sudah cukup. Kata cukup itu menutup percakapan. Tidak ada yang berani bertanya apa ukurannya. Sementara itu, Wira merasakan perubahan itu seperti tekanan di dada. Ia masih diundang, masih diminta hadir. Namun kini kehadirannya bukan lagi untuk menenangkan, melainkan untuk mengikat. Setiap kali ia berbicara tentang prosedur, kata-katanya dipotong dan diringkas. Setiap kali ia menyebut jeda, jeda itu dipersempit oleh jadwal. Ia melihat bagaimana narasi yang belum utuh mulai diperlakukan seolah sudah selesai. Dan disitulah ia mengerti. Ki Sempol telah menyingkap kartunya, bukan dengan bukti, melainkan dengan tempo. Tempo adalah senjata yang tidak terlihat. Ia memaksa semua orang bergerak seirama, dan siapapun yang tertinggal akan tampak bersalah. Ki Sempol mempercepat lagi. Satu keputusan lisan diprioritaskan, satu pertemuan digabung dengan pertemuan lain. Bahasa sementara menghilang dari catatan, diganti dengan lanjutan. Tidak ada yang menandatangani, namun semua orang bertindak seolah tanda tangan sudah ada. Di sela-sela itu, Ki Sempol menyebut satu nama lain, sekilas, lalu menghilang. Bukan Wira. Nama itu muncul sebagai contoh, lalu diganti topik. Namun kemunculannya cukup untuk membuat orang berpikir bahwa arah telah dipertimbangkan dari banyak sisi. Kesan yang ingin ia tanam sederhana. Ini bukan tergesa-gesa, ini hasil pertimbangan. Padahal yang ia lakukan adalah memotong jalan sebelum orang sempat melihat persimpangan. Wira mencoba satu kali lagi untuk mengembalikan urutan. Di sebuah rapat ringkas, ia menyebut waktu yang terlewat, tanpa menyebut sebab, hanya menyusun ulang kejadian sebagaimana mestinya. Ki Sempol mendengarkan tanpa menyelah, lalu berkata pelan, urutan yang baik tidak selalu menghasilkan keputusan yang tepat. Kalimat itu tidak menyerang. Namun ia memindahkan beban dari bagaimana ke hasil. Beberapa orang mengangguk, beberapa menunduk, tidak ada yang membantah. Di titik itu, Wira tahu jika segel lama itu muncul sekarang, ia akan dianggap sebagai gangguan terhadap hasil yang sedang diburu. Ia tidak akan membebaskan, ia akan memperkeruh. Maka Ki Sempol menyiapkan satu langkah terakhir di bab ini, membuat ketergesaan terlihat sebagai kepedulian. Orang-orang mulai gelisah, katanya di sebuah pertemuan tertutup. Mereka butuh kepastian. Kepastian. Kata itu selalu mengalahkan kebenaran ketika waktu dipersempit.
Ia tidak menyebut bentuk kepastian itu. Ia membiarkan orang lain menebak dan menebak dengan arah yang sama. Ketika seseorang menyebut penanggung jawab, tidak ada yang terkejut. Ketika kata itu diulang, tidak ada yang menolak. Nama tidak diucapkan, namun ruang untuk nama itu sudah disiapkan. Wira mendengar perubahan nada di lorong-lorong. Penjaga berdiri sedikit lebih dekat. Pertanyaan-pertanyaan menjadi lebih pendek, lebih mengunci. Ia tidak lagi ditanya apa yang terjadi, melainkan apakah ini cukup. Ia menyadari satu hal yang pahit. Ki Sempol tidak mencoba mengalahkannya, ia mencoba menyelesaikannya. Menjelang senja, Ki Sempol berdiri sendiri sejenak di ruang yang sama tempat ia pertama kali menyebut keputusan lisan itu. Ia menatap catatan yang telah diringkas berkali-kali. Segel lama tidak ada di sana, tidak dihapus, hanya tidak pernah dimasukkan. Ia tahu, detail yang tidak dimasukkan akan terasa asing jika muncul nanti. Dan rasa asing itu bisa dipakai untuk menyebutnya tidak relevan. Di kejauhan, Wira berjalan dengan langkah yang sama tenangnya. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Namun ia juga tahu, waktu yang tepat seringkali bukan yang tercepat. Di antara mereka, sistem bergerak dengan kecepatan yang dipilih Ki Sempol. Roda-roda berputar tanpa suara. Keputusan hampir siap, tanpa diumumkan, tanpa ditandatangani, namun terasa mengikat. Dan ketika malam turun, satu kepastian menggantung di udara Majapahit. Setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk klarifikasi ringan. Yang tersisa hanya perintah, dan siapapun yang berdiri paling dekat dengannya akan menjadi wajah dari keputusan yang diambil terlalu cepat. Tidak ada hari khusus untuk tuduhan pertama. Tidak ada penanda di kalender. Tidak ada lonceng yang dibunyikan. Namun semua orang yang peka terhadap perubahan tahu, pagi itu berbeda. Bukan karena sesuatu diumumkan, melainkan karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Di balai kecil, orang-orang datang dengan langkah lebih cepat. Percakapan berhenti lebih awal. Pena-pena diletakkan sebelum kalimat selesai. Beberapa orang membawa catatan yang sama seperti kemarin, namun membacanya dengan cara yang berbeda, seolah halaman-halaman itu telah berubah sendiri semalam. Wira memasuki ruang pertemuan seperti biasa. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang memanggilnya lebih dulu. Kursinya masih ada, namun jarak di sekelilingnya terasa lebih rapat. Penjaga berdiri setengah langkah lebih dekat, tidak menghalangi, tidak menatap, hanya memastikan kehadiran mereka terasa. Pembicaraan dimulai tanpa pembukaan. Kita perlu penanggung jawab, kata seseorang. Nadanya datar. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Kalimat itu menggantung sejenak, cukup lama untuk diisi oleh pikiran masing-masing. Beberapa orang mengangguk pelan, yang lain tidak bergerak. Namun tidak satupun yang bertanya, penanggung jawab untuk apa? Karena semua orang tahu arah yang dimaksud. Penanggung jawab selalu muncul setelah kesimpulan diambil. Bukan untuk menghukum, tambah suara lain, seolah menenangkan ruang. Hanya untuk memastikan ketertiban. Kata ketertiban diucapkan dengan berat yang berbeda hari itu. Ia tidak lagi berarti proses, ia berarti hasil. Dan hasil membutuhkan wajah. Wira mendengarkan tanpa perubahan raut. Ia sudah menduga bentuknya. Tuduhan yang tidak diumumkan selalu lebih kuat daripada yang dibacakan. Karena yang tidak dibacakan memberi ruang bagi semua orang untuk merasa tidak terlibat. Di sela-sela pembicaraan, beberapa kalimat teknis diselipkan. Tentang urutan, tentang jalur, tentang kebiasaan lama. Tidak ada yang baru. Namun cara menyebutnya telah berubah. Detail-detail itu tidak lagi diajukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai dasar. Berdasarkan yang kita ketahui, kata seseorang, peran tertentu memang paling dekat dengan rangkaian kejadian. Kata peran dipilih dengan hati-hati. Bukan orang, bukan nama. Peran selalu terdengar objektif. Dan ketika peran sudah ditetapkan, orang di dalamnya menjadi sekadar isi. Semua mata tidak langsung menoleh ke Wira. Mereka menunggu siapa yang pertama kali akan melihat. Karena yang pertama menoleh akan terlihat memilih. Namun arah itu terlalu jelas untuk dihindari. Seperti arus sungai yang sudah dibendung, pandangan bergerak perlahan, hampir serentak, dan berhenti pada satu titik yang sama. Wira. Ia tidak bergerak. Ia tidak bertanya. Ia tidak membela diri. Ia tahu, saat seseorang membela diri sebelum dituduh, pembelaan itu akan dicatat sebagai pengakuan bahwa ada sesuatu yang perlu dibela.
Seseorang mencoba terdengar adil. Kita belum menyebut siapapun, katanya. Namun kalimat itu justru mengunci ruang, karena jika belum disebut, maka siapapun yang merasa disebut akan tampak bersalah. Penjaga di sisi ruangan menggeser posisi sedikit, tidak mendekat, tidak menjauh. Cukup untuk menandai. Tanda itu kecil, namun semua orang melihatnya. Di luar ruangan, kabar bergerak lebih cepat dari kata-kata di dalam. Tidak ada yang mengatakan Wira dituduh. Yang beredar adalah kalimat yang jauh lebih aman. Wira sedang dilibatkan lebih jauh. Wira diminta bertanggung jawab. Wira dipercaya mengawal penyelesaian. Kepercayaan adalah bungkus paling rapi bagi tuduhan. Wira mendengar kabar itu dari jeda. Dari cara orang tidak lagi menyapanya dengan nada biasa. Dari cara pertanyaan-pertanyaan kini diajukan seolah jawabannya sudah diketahui. Dari cara setiap kesalahan kecil di sekelilingnya mulai terasa seperti bayangannya sendiri. Sore itu, ia dipanggil ke ruang yang lebih kecil. Bukan ruang sidang, bukan ruang pemeriksaan. Ruang kerja biasa, terlalu biasa untuk menjadi tempat tuduhan. Namun cukup sempit untuk membuat siapapun merasa bahwa ia sedang dinilai. Kita hanya perlu memastikan, kata seseorang di sana. Memastikan apa? Tanya Wira, suaranya tenang. Bahwa semua berjalan rapi. Rapi. Kata itu kembali muncul. Dan Wira tahu, kerapian selalu menjadi alasan untuk menyederhanakan cerita. Ia diminta menandai ulang urutan, menyebutkan siapa yang biasa lewat, menjelaskan kebiasaan lama. Tidak ada satupun pertanyaan tentang niat. Tidak ada satupun kalimat yang menyatakan kesalahan. Namun, setiap jawabannya terasa seperti sedang ditempatkan di rak yang sudah diberi label. Ketika ia menyebut jeda yang hilang, catatan tidak berubah. Ketika ia menyebut waktu yang tidak selaras, jam di dinding menjadi rujukan, bukan ingatan. Ketika ia menyebut prosedur, prosedur itu dipotong menjadi ringkasan yang lebih mudah dijalankan. Di satu titik, seseorang berkata dengan nada hampir bersahabat, "Kau berada di tempat yang salah pada waktu yang salah." Kalimat itu terdengar netral, hampir filosofis. Namun Wira tahu, itulah bentuk tuduhan yang paling aman. Tidak menyebut kesalahan, hanya menyebut kebetulan. Dan kebetulan selalu sulit dibantah. Ia tidak menjawab. Ia tahu menjawab akan mengubah kebetulan menjadi penjelasan, dan penjelasan akan diminta lagi dan lagi sampai ia kehabisan kata. Malamnya, ketika Wira berjalan keluar, ia melihat orang-orang yang sebelumnya tidak berani menatap, kini menatap terlalu lama. Bukan dengan kebencian, dengan penilaian, seolah mereka sedang memastikan bahwa arah yang mereka pilih masuk akal. Di tempat lain, Kisempol mendengar laporan singkat. Penanggung jawab telah disepakati secara tidak resmi. Ia tidak bertanya siapa, ia sudah tahu. Ia hanya memastikan satu hal, keputusan belum ditandatangani. Baginya itu cukup, karena keputusan yang belum ditandatangani masih bisa diarahkan, asal tidak dilambatkan. Namun Wira juga merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dadanya mengeras, bukan karena takut, melainkan karena jernih. Tuduhan ini tidak ingin memenjarakannya. Tuduhan ini ingin menyelesaikannya, menjadikannya akhir yang rapi bagi rangkaian yang terlalu berantakan. Dan disitulah ia mengerti pilihan yang tersisa. Jika ia diam, ia akan dijadikan penutup. Jika ia bicara terlalu keras, ia akan dianggap perusak ketertiban. Namun, jika ia menata ulang tanpa menuduh, ia akan memaksa sistem melihat dirinya sendiri. Malam itu, ia tidak tidur lama. Ia menulis ulang urutan di kepalanya, bukan untuk membela diri, melainkan untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia tidak akan berbicara tentang siapa, melainkan tentang kapan. Karena sistem bisa mengabaikan orang, namun sistem sulit mengabaikan waktu. Ketika fajar datang, tidak ada pengumuman baru. Tidak ada perubahan resmi, namun semua orang tahu, tuduhan pertama telah terjadi. Bukan karena nama disebut, melainkan karena nama itu kini cukup untuk membuat orang berhenti bicara. Dan di Majapahit, ketika orang berhenti bicara, perintah biasanya sudah sangat dekat.
Tidak ada panggilan khusus untuk keputusan itu. Tidak ada tanda bahwa pagi itu akan berbeda. Namun Wira bangun dengan kesadaran yang tidak ia miliki kemarin. Hari ini bukan tentang menyelamatkan diri. Ia berdiri lama di tepi lorong, memperhatikan bagaimana cahaya pagi jatuh di lantai batu, terpotong oleh tiang, dibelah oleh bayangan. Cahaya selalu datang sama, namun cara ia terbelah ditentukan oleh apa yang berdiri di depannya. Dan pagi itu, Majapahit penuh oleh tiang-tiang yang berdiri terlalu rapat. Wira melangkah tanpa tergesa-gesa. Ia tidak membawa catatan, tidak membawa bukti. Ia tahu, apapun yang ia bawa akan diminta diserahkan, diringkas atau diabaikan. Yang ia bawa hanyalah urutan, sesuatu yang tidak bisa disita. Ruang pertemuan hari itu tidak berbeda dari kemarin. Ukurannya sama. Bau kertas tua sama, wajah-wajahnya pun hampir sama. Namun ada perubahan kecil yang terasa. Jelas, tidak ada lagi niat untuk bertanya. Orang-orang duduk dengan sikap orang yang menunggu penutup. Pena disiapkan untuk menulis kesimpulan, bukan proses. Beberapa mata bergerak ke Wira dengan cepat, lalu berpaling, seolah takut tertangkap sedang menilai. Tidak ada yang mempersilahkan Wira bicara. Dan justru disitulah ia tahu, inilah saatnya. Ia melangkah setengah langkah ke depan, tidak lebih. Setengah langkah yang cukup untuk mengubah posisinya dari pengamat menjadi bagian dari ruang. Aku ingin menambahkan satu hal, katanya. Tidak ada nada keras. Tidak ada permintaan izin. Kalimat itu sederhana, dan karena itu sulit ditolak. Beberapa orang menoleh. Beberapa pena berhenti. Aku tidak akan menyebut nama, lanjutnya. Aku hanya akan menyebut urutan. Kata urutan membuat ruangan mengeras. Urutan adalah musuh kesimpulan cepat. Ia tidak menunggu persetujuan. Ia mulai. Hari itu, katanya, ada keputusan lisan yang dijalankan sebelum dicatat ulang. Tidak ada reaksi langsung. Kalimat itu terdengar aman. Banyak yang sudah mendengarnya. Keputusan itu, lanjutnya, mendahului pergerakan catatan resmi. Beberapa orang saling melirik. Pena bergerak ragu. Catatan pengantar bergerak lebih dulu, kata Wira. Baru kemudian ringkasan disusun. Ia berhenti sejenak, bukan untuk dramatisasi, melainkan untuk memberi ruang bagi ingatan orang lain mengejar kata-katanya. Dalam urutan itu, katanya lagi, ada jeda yang tidak dicatat. Seseorang mengangkat kepala. Jeda apa? Tanyanya. Wira tidak menatap langsung. Jeda antara perintah dan pelaksanaan, katanya. Cukup singkat untuk dianggap tidak penting, namun cukup panjang untuk menentukan siapa yang memberi arah. Ruangan menjadi sunyi. Bukan sunyi yang menolak, melainkan sunyi yang belum tahu bagaimana merespons. Wira melanjutkan. Suaranya tetap rata. Beberapa kesaksian menyebut kehadiranku di jalur itu, katanya. Itu benar. Aku lewat. Ia berhenti. Tidak membela, tidak menyangkal. Namun, kesaksian yang sama, katanya, menyebutkan adanya catatan dengan segel lama. Beberapa pena berhenti bersamaan. Satu orang menggeser duduknya. Segel itu, lanjut Wira, tidak dicatat dalam ringkasan. Ia tidak berkata dihilangkan. Ia berkata tidak dicatat. Perbedaan itu penting. Jika kita menyusun urutan dengan benar, kata Wira, maka ada dua kemungkinan. Ia mengangkat dua jari, perlahan agar semua orang mengikuti. Pertama, segel itu dianggap tidak relevan sejak awal. Ia menurunkan satu jari. Atau kedua, segel itu relevan namun muncul di waktu yang tidak diinginkan. Tidak ada yang menyela, karena menyela berarti memilih salah satu kemungkinan. Wira tidak menyebut konsekuensi, ia tidak menyebut siapapun. Ia hanya menaruh beban pilihan ke tengah ruangan. Jika yang pertama, katanya, maka kita perlu menjelaskan mengapa ia disebut oleh saksi namun tidak dicatat. Jika yang kedua, lanjutnya, maka kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan oleh percepatan?
Kata diuntungkan jatuh seperti benda kecil yang memantul beberapa kali sebelum berhenti. Tidak ada tuduhan, tidak ada nama. Namun ruangan itu tahu, setelah kalimat itu, tidak ada lagi kesimpulan yang bisa berdiri sendiri. Seseorang mencoba menutup celah, katanya. Kita tidak sedang membahas motif. Wira mengangguk. Benar, jawabnya. Aku juga tidak membahas motif. Ia berhenti sejenak. Aku membahas waktu. Waktu adalah bahasa sistem, dan sistem sulit mengabaikan bahasanya sendiri. Wira melangkah mundur setengah langkah, kembali ke posisinya semula. Ia tidak menunggu tanggapan, ia tidak meminta keputusan. Ia tahu langkahnya tidak meledak hari itu. Namun, ia juga tahu ia telah merusak fondasi yang sedang dikeringkan terlalu cepat. Sunyi berlangsung lama, bukan karena sepakat, melainkan karena setiap orang di ruangan itu sedang menghitung ulang posisi mereka. Di sudut ruangan, seseorang mencatat ulang catatan yang sudah ditulis. Seseorang lain menghapus satu baris lalu menulisnya kembali dengan kata berbeda. Tidak ada yang berkata apapun, namun semua orang bekerja lebih lambat. Dan itulah dampaknya. Keputusan yang seharusnya turun hari itu tertunda tanpa diumumkan. Tidak ada yang mengatakan kita tunda. Mereka hanya berkata kita perlu menyelaraskan lagi. Di luar ruangan, kabar menyebar dengan cara yang jauh lebih sunyi. Tidak ada yang berkata Wira membela diri. Yang beredar adalah kalimat yang jauh lebih mengganggu. Urutannya belum rapi. Bagi sistem, itu adalah alarm. Di tempat lain, Ki Sempol menerima laporan singkat. Tidak lengkap, tidak emosional, namun satu kalimat cukup membuatnya berhenti berjalan. Segel lama disebut dalam urutan. Ia tidak marah, ia tidak panik, ia tersenyum tipis, bukan karena senang, melainkan karena permainan kini memasuki fase yang ia kenal baik. Wira tidak menyerangnya, dan itu membuatnya berbahaya. Karena orang yang menuduh bisa dibantah, orang yang menata ulang waktu memaksa sistem bercermin. Ki Sempol tahu setelah ini ia harus memilih, memperlambat dan menjelaskan, atau mempercepat dan mengunci. Ia memilih yang kedua. Namun kini, percepatan itu tidak lagi bersih. Ada gesekan kecil, ada jeda yang terasa, ada orang-orang yang mulai menoleh ke catatan lama, bukan untuk membantah, melainkan untuk memastikan. Sore itu, satu saksi tidak datang. Tidak ada pengumuman, hanya ketidakhadiran yang terasa terlalu pas. Wira mendengar kabar itu tanpa bereaksi. Ia tahu, ketika sistem merasa terancam, ia tidak memperdebatkan detail, ia mengurangi saksi. Malam turun dengan lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu dinyalakan lebih awal, penjaga berpatroli lebih sering. Tidak ada perintah resmi, namun semua orang bergerak seolah perintah sudah ada. Wira duduk sendiri. Ia tidak merasa menang, ia juga tidak merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah kepastian pahit. Setelah langkah ini, ia tidak bisa kembali berdiri di tengah. Ia telah memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya. Ia memilih untuk membiarkan kebenaran kehilangan perlindungan agar ia bisa bergerak sendiri. Karena kebenaran yang dilindungi oleh sistem akan dibentuk ulang. Namun, kebenaran yang dibiarkan telanjang akan memaksa sistem memilih, menutupinya dengan perintah atau runtuh oleh bebannya sendiri. Di kejauhan, roda-roda keputusan berputar lebih cepat. Tidak lagi sunyi, tidak lagi rapi. Dan ketika malam itu berakhir, Majapahit masih berdiri. Namun pijakannya tidak lagi tenang. Karena setelah nama diucapkan dan urutan ditata ulang, tidak ada lagi jalan kembali ke bisikan. Yang menunggu di depan bukanlah duel kecil, melainkan perpecahan terbuka. Tidak ada teriakan setelah itu. Tidak ada penangkapan. Tidak ada pengumuman yang menenangkan. Majapahit tetap berjalan seperti biasa. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Karena setiap langkah kini mengandung makna. Setiap jeda menjadi curiga. Setiap diam terasa seperti keputusan yang ditunda. Nama Wira tidak lagi disebut dengan bisik, namun juga belum berani diucapkan lantang. Ia menggantung di antara dua keadaan. Terlalu jelas untuk diabaikan, terlalu berbahaya untuk ditegaskan. Ki Sempol tahu satu hal dengan pasti, permainan sunyi telah berakhir.
Yang tersisa hanyalah kecepatan dan keberanian untuk memaksa hasil. Dan Wira pun tahu, kebenaran yang ia lepaskan hari itu tidak akan kembali kepadanya sebagai pembelaan, melainkan sebagai ujian terakhir. Majapahit masih berdiri, namun bukan lagi di atas kepastian, melainkan di atas keputusan yang diambil terlalu cepat. Dan ketika sebuah sistem memilih bergerak sebelum ia siap memahami akibatnya, yang runtuh bukan hanya orang-orang di dalamnya, melainkan kepercayaan yang selama ini menahannya tetap utuh. Episode ini tidak ditutup dengan jawaban, karena setelah nama diucapkan, pertanyaannya bukan lagi siapa salah, melainkan siapa yang berani menghentikan ini. Di episode berikutnya, tuduhan berubah menjadi perintah. Kesaksian tidak lagi dibengkokkan, mereka dihilangkan. Segel lama muncul di waktu yang salah bagi sistem. Wira tidak lagi diberi pilihan untuk berdiri di tengah. Ki Sempol memaksa benturan terbuka. Subscribe sekarang, karena setelah ini tidak ada lagi rapat sunyi. Yang datang adalah langkah keras dan keputusan final. Tulis di komentar, menurutmu apakah Wira harus mengungkap semuanya sekarang atau membiarkan sistem runtuh oleh bebannya sendiri? Karena setelah episode ini, yang bergerak bukan lagi kebenaran, melainkan perintah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.